Ketemu lagi bersama kami di Jejak Channel. Di kesempatan kali ini kita bakal menelusuri masjid lagi, sahabat semuanya, sahabat yang beriman. Kali ini kita berada di Masjid Launge atau Masjid Lama Bone, yang mana masjid ini merupakan masjid pertama di Kota Bone. Jadi seperti apa keseruan perjalanan kita kali ini, terus ikuti kami di Jejak Channel. Mari jelajah sejarah. Let's go. Masjid tua memiliki ciri di mana bentuknya bujur sangkar, kemudian atapnya bersusun tumpang tiga, kemudian bagian samping atau depan memiliki serambi dan ada beduk. Itu ciri masuk masjid kuno. Kemudian tata letak model kerajaan masa lalu, di mana Masjid Launge ini tidak jauh dari pasar dan juga tidak jauh dari istana. Seperti hal pada zaman tahun 1752, di mana letak istana Patamasonge dengan Masjid Launge ini tidak terlalu jauh, itu sekitar 100 meter, yang dimana letaknya sejajar dengan jalan yang sekarang namanya Jalan Masjid sampai ke daerah jalan yang dekatnya pusat pertokoan, pas berhadapan dengan pasar. Itu tata letak daripada masjid dan istana dan pasar, dan juga pas antaranya ada lapangan. Dan melihat juga daripada mihrab masjid tersebut, di mana bergaya Moris dan atapnya terdapat mustaka berbentuk Padma, kemudian mimbarnya juga ada melengkung, kemudian ada berubu di atasnya, dan sedikit arsitektur ada campuran Cina karena ada porselin piring yang berada di sekitar dekat tangga. Ini adalah akulturasi daripada kebudayaan yang Bugis, Jawa dan Cina yang bergabung dalam model masjid tersebut. Kemudian masjid ini menjadi pusat kegiatan pendidikan Islam, di mana pada zaman tersebut ada pengajian dan ada mengaji tudang. Ini yang selalu dikembangkan dan mulai dari zaman Arupalaka sampai zaman terakhir, raja terakhir ini Andi Mapanyuki, sampai pada tahun 60-an. Dan sekarang ini masjid-masjid sekarang ini barangkali sudah tidak ada lagi yang namanya mengaji tudang, yang itu dengan pakai kitab kuning. Padahal pada zaman dulu tradisi tersebut dilakukan di masjid-masjid, baik di masjid-masjidnya Masjid Launge, termasuk pula masjid-masjid yang ada di beberapa desa seperti Masjid Mecege, Masjid Cenrana, Masjid Awang Pone, Masjid Patiro, Masjid Berbo,
masjid yang ada di daerah-daerah yang berkait dengan wilayah perkotaan, dan menjadi pusat adalah Masjid Laungnya. Sejarah Masjid Laungnya atau sering juga disebut Masjid Al-Mujahidin ini merupakan masjid tertua di Kabupaten Bone, di mana didirikan pada tahun 1939 pada zaman Raja Bone Lamat Daremeng, dan ketika itu adalah kali pertama adalah Fakih Amrullah, dan kemudian pada zaman Raja Bone Latamasonga terjadi pemugaran besar-besaran terhadap masjid. Dalam catatan harian Raja Bone Latamasonga menuliskan pada tanggal 15 September tahun 1752 beliau meletakkan batu pertama dalam pembangunan masjid tersebut. Kemudian pada 18 Oktober tahun 1752 beliau dan bersama masyarakat Bone mengadakan salat Idul Adha di masjid tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Oktober tahun 1752 Raja Bone menuliskan bahwa pertama kali masjid tersebut diadakan Jumat. Yang mendampingi beliau itu adalah Kadi ke-6 bernama Deng Malengu. Kemudian renovasi kedua pada zaman Raja Bone Lapawai Karensieri tahun 1890-an, di mana Kadi ke-15 saat itu adalah Kiai Haji Yusuf, di mana masjid tersebut pergantian kayu-kayu yang telah lapuk. Kemudian renovasi
yang ketiga pada tahun 1922 itu pada zaman Belanda. Ketika itu Kadi Bone yang ke-15 Kiai Haji Abdul Hamid merubah atap yang tadi semula menjadi dari tumpang bersusun 3, kemudian dijadikan model kubah dan tetap memasang belubu atau guci. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari pengurus Masjid Tuan Mujahidin ingin menyampaikan mengenai sejarah berdirinya Masjid Tua Al-Mujahidin. Adapun sejarah berdirinya Masjid Tua Al-Mujahidin adalah didirikan pada tahun 1639 Masehi, didirikan oleh Sultan Faki Amrullah, Kadi pertama Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja Bone ke-13 Lama Darmeng. Pada waktu itu Faki Amrullah sebagai Kadi pertama Kerajaan Bone karena melihat perkembangan agama Islam di Kabupaten Bone sangat pesat, maka didirikanlah ini masjid pada tahun 1639. Namun pada waktu itu pembangunannya mungkin masih merupakan artinya seperti musalla, dan disinilah masjid ini merupakan penyiaran agama Islam di Kerajaan Bone pada waktu itu, baik pada raja-raja Bone, keluarga raja dan masyarakat pada umumnya. Dan disinilah di masjid ini diadakan banyak pengajian-pengajian seperti mengaji tudang dalam bahasa Buwisnya, barsanji apa dan sebagainya. Karena satu-satunya masjid di Kerajaan Bone pada waktu itu inilah Masjid Tua Al-Mujahidin. Jadi penyebaran agama Islam adalah memang di sini dipusatkan di Masjid Al-Mujahidin. Dan perlu diketahui juga bersama bahwa para kadi atau ulama pada waktu itu juga sekaligus imam pada waktu itu. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini bahwa penyebaran agama Islam inilah di masjid ini secara turun-temurun oleh Kadi Kerajaan Bone. Dan perlu juga dipahami bahwa Kadi Kerajaan Bone pada waktu itu diangkat oleh Raja Bone. Kenapa? Karena Kadi tidak boleh menjadi seorang Kadi kalau bukan dari keturunan bangsawan. Jadi berdasarkan dengan abatireng atau jabatan, maka digelarlah beliau sebagai Petakalia, dan itulah secara turun-temurun sampai pada Kadi terakhir. Juga di sini kami akan menyampaikan mengenai pembangunan daripada masjid ini. Masjid ini sudah banyak diadakan rehabilitasi atau renovasi besar-besaran. Dan renovasi besar-besaran itu adalah pada masa pemerintahan Latemasonge Abdul Razak Jalaluddin Matindroe Riman Limongeng. Itulah yang meletakkan pondasi pertama daripada masjid ini, sehingga masjid ini berdiri kokoh di tengah-tengah kota Watampone sampai sekarang. Perlu juga saya sampaikan bahwa masjid ini mempunyai soko guru. Yang pertama adalah ada 4 tiang di dalam,
yaitu melambangkan sahabat daripada Rasulullah. Kemudian juga yang kedua, bahwa masjid ini mempunyai 9 pintu, itu melambangkan bahwa adalah bagaimana penyebaran agama Islam di Nusantara. Jadi melambangkan juga bahwa 9 pintu itu adalah Wali Songo. Kemudian di atas ada guci pada kubah utama. Guci ini adalah pemberian dari dinasti Ming dari negara Cina. Kenapa? Kenapa bukan biasanya ada tulisan di atas Allah, tapi ini adalah menyangkut masalah keramik atau guci. Itu melambangkan bahwa kita Islam itu adalah satu, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal suku, dan tidak mengenal siapa saja. Yang penting kita Islam ini adalah bersaudara semua. Kemudian selanjutnya di dalam masjid ini ada mimbar. Mimbar ini adalah tempat untuk menyampaikan atau melaksanakan dakwah. Apabila misalnya pada hari Jumat tempat untuk melaksanakan khutbah. Kemudian mimbar ini model dan bentuknya itu masih asli. Dan kayunya itu didatangkan oleh Latamas Songe pada waktu itu. Kemudian sampai sekarang selanjutnya saya sampaikan bahwa pengajian-pengajian masih kita laksanakan dan dipandu oleh para ulama-ulama yang ada di Kabupaten Bone. Seperti ada pengajian dasar apa dan sebagainya, pengajian fikih, pengajian syariat Islam dan muamalah dan sebagainya, itu masih tetap terlaksana sampai sekarang. Kaum muslimin sekalian, bahwa di dalam masjid ini ada kaligrafi. Kaligrafi ini menambahkan adalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di samping daripada mimbar itu ada ayat. Ingin kita laksanakan adalah bagaimana melaksanakan salat itu dengan tepat waktu dan dengan sabar dan ikhlas. Ini bukan hanya sebatas sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah, tapi juga merupakan sarana informasi dan komunikasi kepada masyarakat, juga merupakan sarana pendidikan. Dan di belakang masjid ini ada madrasah diniyah, kemudian ada Raudatul Atfal daripada anak-anak kita yang ingin bersekolah di Raudatul Atfal atau setingkat dengan taman kanak-kanak. Juga merupakan tambahan pada kaum muslimin yang berbahagia bahwa di masjid ini ada 3 tingkat atap atau model tumpang. Pertama, badan masjid itu adalah syariat. Kemudian yang kedua, atap kedua itu melambangkan hakikat, dan kemudian yang ketiga adalah ma'rifat. Itulah merupakan tumpang daripada atap masjid ini. Kemudian ada suatu hal yang sangat menarik bagi kita adalah ada bangunan di depan masjid tua. Itu adalah tempat yang namanya dulu kantor penghulu syara, kantor daripada Petakalia untuk melaksanakan talak, rujuk, nikah dan sebagainya. Jadi kantor penghulu syara ini adalah merupakan cikal bakal daripada pengadilan agama yang ada sekarang ini. Di masanya saya Bisa disebutkan namanya? Di Kayak siapa? Silakan. Kantor penghulu syara ini adalah masanya Kadi Bone Kiai Haji Sulaiman sampai seterusnya, sampai pada kadi terakhir yaitu Kiai Haji Muhammad Rafi Sulaiman. masa pemerintahan, Pak. Lama penyakit, Pak. Bapak Nyuki. Iya. Kiai Haji Sulaiman pada masa pemerintahan Lama Panyuki Raja Bone. Iya. Jadi sahabat semuanya, di lokasi makam ini tepat di samping Masjid Launge itu merupakan pusat. Disinilah merupakan pusat kerajaan Bone atau pusat Walebata.
tujuan untuk konten kita kali ini mengeksplor jejak sejarah Masjid Longe atau masjid pertama Kerajaan Bone. Jadi mudah-mudahan bermanfaat di konten kita kali ini. Semoga bisa menambah informasi buat sahabat semuanya. Terus ikuti konten-konten kami selanjutnya di Jejak Channel. Mari jelajah sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.